Wes. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dan para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Alhamdulillah pada malam hari ini guru membuat video agak malam karena aktivitas guru juga sangat padat. Video ini dengan judul Pulau Jawa Punya Gawe bagian kedua atau volume kedua, menerangkan sedikit lebih detail dari video sebelumnya agar lebih bermanfaat dan lebih sesuai apa yang diharapkan dari sarana yang dibuat atau yang diciptakan para murid dan santri juga para pemirsa. Para pemirsa, sebelum diulas oleh guru kembali lagi menyampaikan kita selalu ngontrol kehidupan, selalu bersiap atau selalu menyiapkan dalam keadaan apapun ya. Kalau toh sebagai manusia sudah sedikit mengerti akan yang terjadi, pentinglah kita mempersiapkan. Jangan sampai kalau sudah terjadi baru kita bingung atau kita susah karena tidak ada persiapan dari apapun, baik kebutuhan ekonomi, kesehatan, baik musibah atau hal-hal yang tidak terduga. Demikian juga dengan video yang disampaikan guru melalui video ini menindaklanjuti video sebelumnya. Para pemirsa, sebelum diulas oleh guru, artinya begini. Karena masih banyak yang disampaikan oleh guru, semoga video ini nanti pun juga dapat 2 atau 3 ya. Guru menyampaikan khususnya pada murid dan santri juga para pemirsa, sudah sangat banyak yang diajarkan guru untuk mengatur kehidupan murid dan santri. Jangan sampai salah menempatkan perjalanan kehidupan atau perjalanan ruh dan jiwa. Namun tidak banyak juga manusia yang mampu atau bisa menjalankan. Tapi bersyukurlah meskipun belum mampu, yang penting sudah pernah mengerti, pernah mendengar, dan pernah melihat suatu nilai kebenaran. Itu yang harus diingat bagi para pemirsa. Guru berpesan khususnya murid dan santri ya, sudah banyak diluruskan pola pikir atau mindset. Tatkala perilaku Anda sudah mulai berubah baik, guru sangat berpesan, betul-betul dan pandailah, usahakan dengan semaksimal mungkin setelah mengerti dari ilmu yang diajarkan guru, ciptakan keluarga yang bahagia, ciptakan keluarga yang harmonis. Dalam artian perilaku kita, para pemirsa, barangkali kemarin yang masih suka menghibur, yang suka menipu atau yang suka berbohong, bahkan yang suka mencuri, betul-betul tinggalkan karena semua tidak akan pernah membawa hikmah dalam kehidupan kita dan keluarga dan kehidupan setelah di dunia. Jadi guru berpesan jangan sampai sudah banyak pengertian dan pengetahuan lantas perilaku para murid dan santri dan para pemirsa masih tetap tidak merubah perilaku, sehingga tidak ada gunanya kalian mendengarkan atau mencari ilmu bila kita, Anda semua tidak bisa mampu merubah lebih baik. Percuma para pemirsa ya. Tatkala kehidupan para pemirsa juga murid dan santri sudah lebih baik daripada hari kemarin, kembali lagi guru menasihatkan, damai-damailah dengan keluarga dengan kondisi apapun, hindari cekcok, hindari suara keras.
Pandailah membuat kesenangan di dunia, berbagi tentang harta, makan makanan di depot, makan di warung-warung yang agak berkelas, makan-makan yang lebih bernilai agak tinggi. Jadi artinya begini, banyak manusia lupa mencari ilmu, mencari harta. Dia hanya mementingkan pribadi, tapi untuk keluarga sering ditinggal. Bahkan di negara kita banyak orang atau manusia pekerjaan itu sedikit disebut berkembang baik. Kalau berbagi kesenangan dengan orang lain, namun kadang suami yang dekat atau istri yang dekat, bahkan keluarga yang dekat itu pun ditinggal. Itu sesuatu hal yang salah dalam menjalankan kehidupan. Maka melalui video ini, guru sudah banyak mendidik para murid dan santri, rubahlah kehidupan Anda. Tatkala sudah berubah lebih baik, terutama ekonomi. Buatlah kebahagiaan untuk keluarga kita masing-masing, agar betul-betul kita di dunia mendapatkan kebahagiaan apa yang diharapkan oleh Sang Maha Pencipta, dan apa yang diharapkan para leluhur dan orang-orang terdahulu sebagai generasinya akan betul-betul bahagia di dunia sampai kelak di alam akhirat. Para pemirsa, seperti video ini dengan judul "Karena Ada Peristiwa yang Kurang Baik", semoga harapan guru pun tidak terjadi. Kalau toh terjadi, kita semua, khususnya murid dan santri, sudah siap. Dalam artian guru sampai menyampaikan sesuatu hal yang tidak logis, sesuatu hal yang kadang disebut juga berhalu, kadang juga yang disebut mereka-reka, kadang yang disebut juga berhayal. Namun faktanya guru sangat berharap para murid dan santri agar kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kondisi yang terjaga, sehingga kebahagiaan selalu setiap hari, setiap saat ada di dalam keluarga kita. Maka sebelum terjadi hal-hal seperti itu, maka guru membuatlah video sebelum ini dengan judul "Pulau Jawa Punya Gawe", karena banyaknya tantangan, iklim, cuaca, dan kondisi yang tidak menentu. Dari video ini menerangkan para pemirsa, tatkala alat kemarin dari video sebelumnya ini atau bagian pertama, itu kan ada benang, ada kunyit atau kunir, ada temu ireng, ada silet gul, ada minyak. Itu tatkala sudah dibentuk, mantranya sudah diajarkan di video sebelum ini, itu diletakkan di depan rumah ya para pemirsa. Yang dimaksud di depan rumah itu, ibarat di depan rumah itu ada tembok, letakkan benda itu agak ke atas ya, paling tidak itu satu gayuh ya dari tubuh manusia. Jangan ditaruh di dalam rumah, jadi itu harus di luar atau interaksi dengan udara ya. Itu bisa diletakkan di tembok atau di kayu atau di tempat apapun. Yang penting di lingkungan rumah itu bagian di luar. Guru mempersiapkan alat ini hanya 1 tahun, semoga kita para pemirsa tidak terjadi apapun, dan guru masih berharap semoga hal seperti ini pun juga tidak terjadi. Tapi kemungkinan 99% guru memprediksikan akan terjadi apa yang disebut, mungkin para pemirsa menyebutnya virus, tapi dari spiritual disebutlah orang-orang terdahulu adalah pagebluk, itu yang akan terjadi. Mengapa tolak ukurnya begitu, guru? Kita sudah menyadari semua, kita melihat bahwa perilaku yang ada di negara kita sudah tidak bisa ditolerir, baik dari aspek hukum, baik berbangsa dan bernegara, baik secara moral, baik secara agama dan etika, semua sudah tidak bisa dibenarkan, sehingga hal seperti itu terjadi sudah bisa dipastikan nilainya 99%. Cara membuat seperti itu tatkala sudah digantung para pemirsa, sudah nyaman-nyaman aja, jangan berpikir aneh-aneh. Diberi sedikit apa ya, kebiasaan atau cara kerja makhluk gaib ya. Begini para pemirsa, kalau manusia atau kita ini yang tidak paham makhluk gaib itu sistemnya bagaimana. Satu contoh ya, makhluk gaib itu para pemirsa, itu jarang melihat itu bentuk tubuh manusia. Makhluk gaib itu kadang tidak melihat laki atau perempuan, tidak melihat itu kaya atau miskin. Kalau dia mau menyakiti atau dia mau memberi sesuatu hal yang positif ya.
Jadi sistem makhluk gaib mau membuat baik kepada manusia atau mau membuat jelek, yang dilihat itu satu daya tubuh manusia atau auranya. Yang kedua, biasa dari daya dan aura itu menghasilkan nilai warna. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ini menjadi kepastian dari makhluk gaib itu dicium. Tatkala manusia itu dicium itu berbau tidak baik atau tidak sedap atau busuk. Itulah biasa makhluk gaib itu memberikan sesuatu, memasukkan sesuatu, bahkan mengambil sesuatu dari roh bangsa manusia seperti itu. Namun selama guru ada di dunia berkecimpung puluhan tahun memahami alam-alam gaib, nomor satu, tatkala manusia itu di dalam auranya atau di dalam dayanya itu satu berbaur wewangian, satu kemenyan, dua bunga-bungaan alamiah, bunga-bunga spiritual itu, dan tiga seperti berbaulang disebut dupa. Itu biasanya para pemirsa, makhluk-makhluk seperti itu bisa dikatakan aneh. Dia tidak mau untuk kalau berbuat tidak baik, itu menghindar, bahasanya begitu. Kalau toh guru bisa memberi gambaran, andai kata makhluk gaib mau menyakiti manusia itu yang tubuhnya atau auranya itu terendus, tercium bau kemenyan atau bunga. Andai kata mau memukul, itu pukulannya tidak begitu keras. Itulah faktanya. Maka artinya sudah dipastikan bahwa bangsa kasar, bangsa manusia kita dengan makhluk gaib, cara kerjanya seperti itu. Kok bisa begitu? Maka itu mempelajari hal itu tidak sulit, tapi pun juga tidak sedikit waktu, karena itu butuh pengalaman, butuh penelitian, butuh observasi ya. Semoga video ini betul-betul sangat bermanfaat. Lantas untuk mempergunakan minyak para pemirsa, minyak kemarin diajarkan guru ya, tatkala minyak pandu itu sudah dilepas ini, botol yang di dalam dilepas, itu ditaruh, sudah taruh di lingkungan rumah boleh, ditaruh di dekat dari gandul yang ditaruh di atas pintu atau sebelah pintu, itu boleh ditaruh di dekat itu, jadi tidak masalah. Namun bagi yang sudah sedikit mampu bisa berdoa atau berhajat, bisa membantu sanak saudara agar satu mempermudah, dan kita selalu berusaha jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Itu para pemirsa dengan cara menggunakan minyak pandu seperti itu. Lantas melalui video ini guru pun juga menyampaikan ada sedikit informasi dari para pemirsa, seakan-akan pemirsa itu ingin membuat atau ingin berkarya membuat menciptakan minyak pandu. Melalui video ini disampaikan para pemirsa, untuk mencapai manusia itu bisa membuat minyak pandu para pemirsa, itu disampaikan. Itu manusia itu minimal itu 12 tahun menjalankan ilmu ini. Itu baru bisa diajarin ilmu seperti itu. Maka murid guru, santri guru yang mampu membuat menciptakan sistem itu, maka dari kesekian murid hanya beliau itu yang diberi hak oleh guru. Artinya tidak seperti yang digambarkan orang baca mantra lantas bisa seperti itu, orang mengerti benda-benda didaur ulang lantas dicampur, tidak seperti itu para pemirsa. Itu membutuhkan sesuatu dalam perjalanan ilmu, itu paling tidak 12 tahun. Artinya jangan berpikir aneh-aneh. Kalau toh di situ sudah ada yang ahli, sudah ada yang bijak, ngikuti aja. Karena apa? Menjalankan ilmu tidak seperti yang kalian gambarkan. Halang, rintangan, ujian baik keluarga, materi, tenaga, semua terkuras para pemirsa. Maka jangan selalu berhayal, jangan seperti yang Anda pikirkan, membuat, menciptakan ilmu, menjalankan ilmu itu yang di dalam pikiran. Kalau para pemirsa belum tahu betul-betul menjalankan ilmu yang dikatakan ilmu, benar-benar ilmu, tidak semudah digambarkan para pemirsa. Satu keuletan, kejujuran, kesungguhan,
harta, materi, tenaga, semua dikuras. Maka melalui video ini, jangan berpikir jauh tentang minyak pandu. Bersyukurlah dari tim sudah diwakili oleh dari sosok dari murid guru yang sudah diberi hak dan berkewajiban. Semoga video ini membantu agar apa yang disarankan guru untuk memproteksi atau mempersiapkan diri dari virus-virus yang akan terjadi di negara Republik Indonesia. Semoga kita semua dan keluarga kita selalu dalam keadaan naungan para moyang dan leluhur. Para pemirsa, guru akan membuat video lagi, sepertinya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.